Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Musalla At-Tabi'in yang saya muliakan, khususnya para pengurus, juga khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Priyatna, serta tokoh masyarakat, juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kita bisa hadir kembali untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran ini dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Halaman 404. Iya, kalau nggak salah. 404, hadisnya nomor 6. Baik saudara-saudara, melanjutkan ini masalah yang pokok, ini larangan ya. Jadi yang namanya larangan memang agak berat. Namanya larangan. Nafsu kita ingin berbuat, tahu-tahu dilarang. Ini agak berat ini, nahaninnya begitu. Nah, di antara larangan Allah yaitu ngomongin orang. Itu bahasa kampungnya. Bahasa agamanya ghibah ya. Karena memang agama ini melarang kita untuk membuka aib orang lain ya. Karena memang kita sendiri juga punya aib ya. Kalau itu dibolehkan, habislah manusia. Kalau membuka aib orang lain, habis nih manusia, semuanya kebuka saudara-saudara. Jadi hidup malah agak sulit. Mendingan gak ketahuan aib itu ya. Nanti kalau kita berdosa kepada Allah ya kita bertobat, kita mohon diampunin, begitu. Kan semua orang merasa gak enak kalau dia punya kejahatan diketahui oleh orang lain gitu ya. Memang kalau udah ketahuan, ketangkep, itu mesti dihukum. Tapi kalau nggak ketahuan ya sudahlah ya, dia bisa bertobat ya. Jadi kita ini memang dilarang untuk ngomongin keburukan orang lain. Ada ayat Quran itu yang sering kita dengar, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diutarakan dari perkataan, di hadapannya ada dua malaikat, raqib dan atid. Malaikat penulis keburukan dan malaikat penulis kebaikan. Jadi biarlah malaikat yang menulis kebaikan saja, karena yang kita ucapkan yang bagus-bagus begitu. Walaupun seandainya terucap keburukan, ya buru-buru bertobat ya. Jadi kita tetap waspada dan hati-hati di dalam berbicara. Nah, ini hadis nomor 6 ini. Wa an Abi Abdurrahman Bilal ibn al-Haris al-Muzani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma kana yazunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma kana yazunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Rawahu Malikun fil Muwatta wa Tirmizi. Artinya Abu Abdurrahman itu nama panggilan, nama sebenarnya Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seorang melepaskan sepatah kata dari keredoan Allah yang ia tidak menyangka akan sampai demikian rupa. Tiba-tiba dicatat oleh Allah dalam keredoannya hingga ia berhadapan dengan Allah. Maksudnya ini begini, ada seseorang gak menyangka tuh pernah ngomong yang bagus, tahu tuh Allah catat tuh kebaikan, ini kebaikan dicatat terus sampai meninggal dunia dia.
pahalanya begitu besar. Padahal cuma sepatah dua kata, tapi karena bagus katanya itu Allah catat kebaikannya sampai dia meninggal dunia. Jadi banyak banget kebaikannya. Ya, Allah redho terus itu dah. Ya, gara-gara itu. Anggaplah mungkin diberbuat yang buruk, Allah ampunin gara-gara itu satu perkataan yang membawa kebaikan. Maka begitulah kedudukan omong itu. Walaupun satu kata kalau membawa kebaikan, wah itu manfaatnya, pahalanya terus. Ya, sampai-sampai Allah tetapkan dia orang yang Allah redoin. Ya, kan kalau sudah diredoin oleh Allah itu udah nomor wahid, udah nggak ada lagi begitu. Ada ulama menyontohkan katanya, omongan apa itu contohnya? Misalnya dia berbicara dengan presiden. Ya, karena kan kenapa ya presiden? Karena dia kalau memutuskan seluruh umat itu ketemu, itu udah seluruh umat kena itu. Jadi misalnya ada seseorang menteri atau siapalah, dia hanya berbicara satu kalimat kepada presiden, yaitu anggap presiden membuat keputusan. Setelah dipikir-pikir, ini keputusannya buruk ini. Banyak merugikan orang lain misalnya. Nah dia ngomong, Pak Presiden gak usah dikeluarkan itu keputusan. Pak Presiden nurut. Omongan segitu tuh katanya pahalanya terus katanya. Sampai dia meninggal. Hanya omongan satu kalimat. Karena omongan tersebut tuh kalau dikeluarkan oleh Presiden dijadiin undang-undang misalnya membahayakan orang. Merugikan orang lain. Tapi ada yang melarang. Ada yang bilang, wahai Presiden, ya, jangan keluarkan itu peraturan. Ya, jadi omongan tersebut membawa manfaat. Ya, karena disampaikan kepada orang besar. Orang besar ini kan ketika ngeluarin keputusan salah, semua orang kena kesalahannya udah. Tapi ketika keputusannya bagus, semua orang mendapat keuntungan begitu. Ya. Nanti kebalikannya nih. Dia ngomong kepada seorang pemimpin, entah presiden, entah menteri, entah gubernur, ya kata ini orang, wahai gubernur, sikat aja. Omongan segitu doang, sikat aja. Akhirnya kan banyak yang mati, banyak yang dibunuh. Itu omongan walaupun sikat aja, dosanya itu sablak-ablak itu. Allah nggak redho terus sampai dia mati, Allah nggak redho. Ya, karena satu kalimat sangat berbahaya. Jadi itu saudara-saudara ulama dulu contohin begitu. Walaupun nih hadis nggak nyontohkan itu. Ya, jadi ini kata hadis coba kita ulangi nih. Ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seorang melepas sepatah kata, mengucapkan melepas sepatah kata. Tapi ini sepatah kata dibilang dari keredoan Allah, isinya bagus. Ya, isinya bagus, melarang presiden membuat keputusan yang jelek misalnya, atau raja atau gubernur begitu, sehingga nggak diterapkan itu dengan sebab ada yang nasehatin, walaupun nasihatnya cuma sepatah dua patah kata, yang ia tidak menyangka tuh, dia nggak menyangka itu pahalanya gede banget, yang ia tidak menyangka akan sampai demikian rupa, dia tidak menyangka sedemikian rupa pahalanya. Tiba-tiba dicatat oleh Allah. Itu omongan sepatah dua kata dicatat oleh Allah dalam keredoannya. Pokoknya Allah sudah redo sama dia. Setelah itu dia mau ngapain kayak mau nakal kayak tetap Allah redo. Kan hebat sekali itu. Ya, dikatakan tiba-tiba dicatat oleh Allah dalam keredoannya hingga ia berhadapan dengan Allah. Allah catat dia sebagai orang yang diredoi sampai dia mati. Sampai dia mati Allah redho terus. Ya, menggambarkan orang itu udah bukan main udah. Ya, Allah redoin terus sampai mati. Karena ngomong cuma sepatah dua patah kata, tapi kan manfaatnya besar. Ya, seseorang yang punya kekuasaan, seseorang yang besar kemampuannya ingin berbuat jelek, ada yang nasehatin, jangan Pak, itu nggak bagus. Atau bininya kali nasehatin. Ya, suaminya mau ngamuk aja nanti dah. Ya, tapi istrinya nasehatin dengan satu kata, dinurut. Jadi nggak jadilah diberbuat jahat itu. Nah, itu omongan istri walaupun satu mata, walaupun sepatah dua patah kata membuat Allah redho terus kepada dia. Nah, ini lawannya nih.
Demikian pula ada kalanya seorang berbicara sepatah kata dari kemurkaan Allah. Dia ngomong cuman dikit, sepatah dua patah kata, cuman isinya jelek banget. Contohnya apa? Sikat, suruh sikat aja. Iya. Ada seseorang sebagai komandan dibisikin, Pak sikat aja Pak. Waduh, benar-benar dikerjain tuh omongan, habis orang pada mati. Gara-gara cuman sikat doang. Dosanya sablak-ablak. Itu. Ya. Demikian pula ada kalanya seorang berbicara sepatah kata dari kemurkaan Allah yang ia tidak menyangka, dia nggak nyangka itu akan sedemikian rupa tiba-tiba dicatat oleh Allah dalam kemurkaannya. Orang itu dicatat bahwa orang itu Allah murkain terus sampai mati. Diberbuat apa juga tetap Allah marahin. Anggap kali setelah itu diberbuat kebaikan tetap Allah murka kepada dia gara-gara ngomong sikat aja begitu. Tiba-tiba dicatat oleh Allah dalam kemurkaannya hingga hari bertemu padanya, sampai hari dia ketemu dengan Allah alias meninggal dunia masih dicatat orang yang dimurkai. Berat dah, kalau orang dimurkai berat, walaupun berbuat baik juga udah berat udah. Dimurkain ini. Dan seremnya dimurkain sampai mati lagi gara-gara satu kalimatnya. Nah inilah katanya kalau berbicara hati-hati khususnya kepada penguasa ya, karena dia berkuasa. Kalau omongan kita dipakai ya kalau yang bagus sih emang bermanfaat. Kita khawatir omongan kita buruk ya, dipakai untuk keburukan terus. Nah, ini berbahaya katanya. Ini berbahaya begitu. Hadis riwayat Imam Malik dan At-Tirmizi. Jadi kesimpulannya hati-hati kalau berbicara. Yang disebut dalam pepatah mulutmu harimaumu. Nerekam diri sendiri. Kita ngucapin nerekam kita. Ya, mulutmu harimaumu. Maka kan sekarang kan ada undang-undang itu. Undang-undang IT apa istilahnya? Bikin yang jelek di medsos istilahnya, di Facebook, dilaporin penjara tuh sekarang ya. Misalnya dibilang Jokowi banci misalnya nih ya, contoh aja, orang laporin ya udah masuk penjara. Emang enak di penjara? Lagi apa untungnya menghina dia kan? Yang bagus mang doain kalau perlu. Begitu. Karena kita ngomong ini kadang-kadang anak muda yang nggak sadar ditulis. Ya, yang ditulis nih pemimpin atau pejabat, ada yang baca dilaporin ya masuk penjara. Untungnya nggak ada. Apakah bagus menghina orang? Nggak pernah bagus menghina orang, nggak pernah. Yang bagus nasehatin, datang empat mata nasehatin, Pak ini salah begitu. Kalau Anda di penjara mati syahid karena Anda di jalan yang benar. Nasehatin dengan empat mata. Orang lain nggak tahu. Kalau ditulis di Facebook, di apa, ya dipindahin lagi, disampaikan lagi. Wah, itu yang sekarang itu ada undang-undangnya sih masalahnya. Udah dibuat oleh DPR. Ya. Jadi mencela seseorang, menjelek-jelekin seseorang, itu berbahaya itu mang. Ada undang-undangnya dari dulu itu. Maka banyak yang dipenjara gara-gara itu. Ya. Lagi memang nggak bagus. Ya. Lagi mencela nggak boleh memang dalam agama. Ya. Mencela orang nggak boleh. Baik saudara-saudara, selanjutnya nomor 7. Wa an Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bihi qala qul rabbiyallahu summa istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadza rawahu Tirmizi. Artinya ini masih lidah juga ini. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, terangkan kepada saya sesuatu yang dapat saya jadikan pegangan. Jadi ini sahabat minta nasihat kepada Nabi.
Wahai Nabi, ajarin saya dong. Nanti apa yang kamu ajarkan saya pegang benar-benar. Saya pakai benar-benar udah. Begitu. Saya pengen nih ada semacam nasihat dari engkau yang betul-betul saya pakai terus sampai mati ini. Jadi diminta pegangan ini. Jawab Nabi, apa jawab Nabi? Katakanlah Tuhanku Allah. Ini yang paling pokok. Ya, kul, katakan Tuhan saya Allah, Rabbi Allah. Ya mesti begitu memang. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih patung, masih pohon, masih gunung, nggak mungkin dong. Ya. Ini sama dengan ayat innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian diistiqomah, lurus, nggak neko-neko. Wah, itu ketika meninggal malaikat datang memberikan semacam kabar gembira, jangan takut, jangan sedih begitu. Jangan sedih kamu tinggalkan ini keluargamu, jangan takut terhadap siksa kubur, nggak ada, kata malaikat. Itu ayat tersebut begitu tuh. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, jangan sedih, jangan takut, bergembiralah kamu dengan sorga yang dijanjikan oleh Allah. Syaratnya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua istiqomah. Yang kedua istiqomah, itu yang berat istiqomah itu. Ya. Artinya tetap berada di jalur agama. Laksanakan perintah yang wajib, tinggalkan larangan yang haram. Itu aja sih. Cuman dua doang. Cuman banyak tuh, dua itu kalau diterangkan bawahnya banyak ya. Nah ini ada sahabat nih sama ini, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dia bertanya nih, ya Rasulullah, terangkan kepada saya sesuatu yang dapat saya jadikan pegangan. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, katakanlah Tuhanku Allah. Kemudian apa nomor dua? Kemudian apa? Istaqim. Kemudian tetap luruskan dalam kelakuan dan kepercayaan itu. Bahasa gampangnya kemudian istiqomah begitu. Ini istiqomah diartiin yaitu tetap luruskan dalam kelakuan dan kepercayaan itu. Artinya tadi kan kita mempercayai Allah itu Tuhan kita. Jangan bergeser, tetap Tuhan kita Allah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian lurus kelakuan kita. Ya, laksanakan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Nah, itulah istiqomah. Ya. Kemudian ini orang nanya lagi nih, belum puas, bertanya pula dia, ya Rasulullah, apakah yang amat kau khawatirkan daripadaku? Ini Sufyan nanya lagi nih setelah dijawab sama Nabi tadi, ya katakan Allah itu Tuhanku, kemudian istiqomah. Dinanya lagi nih, wahai Nabi, apa sih yang kau takutin dari saya? Begitu. Mungkin nih Sufyan gampang ngomong kali ini. Maka dibilang apa nih? Jadi ya Rasulullah, apakah yang amat kau khawatirkan daripadaku? Rasulullah sambil memegang lidah berkata, ini nih, saya takut sama kamu nih. Maksudnya Nabi khawatir jangan-jangan gara-gara ini kamu banyak dosa. Begitu maksudnya. Mungkin Nabi tahu dia suka cuap-cuap katanya. Gampang kalau ngomong, ada kan orang yang lemes kalau ngomong tuh udah asik aja, nggak tahu tuh ngomongannya jelek-jelek semua. Mencela orang, menghina orang, membeberkan keburukan orang, ngomongin orang. Ntar ibadahnya habis tuh, punah, udah kalah dengan keburukannya. Ya, itu. Nabi bilang begitu, nih lidah nih, saya tak khawatir dari kamu nih. Maka disuruh jaga lidah. Ya, setelah dia mengakuin Allah Tuhannya, setelah dia mau istiqomah, ada satu nih yang Nabi khawatirkan, jaga lidah. Lidah tak bertulang. Ya, mulutmu harimaumu. Begitulah nasihatnya. Nah, ini juga nasihat buat kita sebagai umatnya supaya pandai menjaga lidah. Ya. Saya yakin sih kalau yang belajar kitab ini nih, yang masalah ini nih, seenggak-enggaknya dia bisa rem.
Walaupun kadang-kadang ya belum juga dikit, tapi ada remnya lah. Yang repot nih nggak tahu ginian. Dia kalau ngomong masih bodoh aja. Kadang-kadang kita perhatiin begitu orang. Dia nggak tahu ini hadis-hadisnya ini. Berat sekali itu kalau ngomong salah. Ya. Jadi mesti kita saudara-saudara yang mempelajari agama ini. Ini penting sekali untuk keseharian kita. Nomor 8. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. La tuksiru al kalama. Disambung la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al qalbul qasi. Rawahu Tirmizi. Artinya Ibnu Umar, ini sahabat lain lagi nih, tadi Sufyan, ini Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah SAW bersabda, jangan banyak bicara, katanya, jangan banyak bicara. Jadi kita kalau ngomong seperlunya lah, ngomong seperlunya sama siapapun begitu. Ya, jadi itu kalau tukang ngomong bahaya. Maka ada istilah yang banyak ngomong banyak dosa. Begitu. Ya, yang banyak ngomong banyak dosa. Maksudnya ngomong yang buruk-buruk begitu. Ya. Jadi usahakan ngomong seperlunya, begitu. Itu yang bagus. Ya, jangan banyak bicara selain zikir pada Allah. Kalau zikir tidak bagus saja, ya, berzikir, baca tasbih, baca tahmid, baca selawat, ya, baca Quran, itu termasuk zikir semua itu. Karena banyak bicara selain zikrullah menyebabkan kerasnya hati. Ini akibatnya nih. Gara-gara kita sering ngomong, hati jadi keras. Hati jadi keras, akibatnya makin bengis. Makin bengis, makin galak, makin sewenang-wenang, kerjaannya ngomong mulu. Jadi dikit-dikit ngomong begitu. Kalau ngomong udah tajam lidahnya, nggak peduli, dia nggak kenal haram, dia nggak kenal nih omongan berbahaya atau tidak, dia nggak pikirin. Itu yang berbahaya itu. Jadi kebanyakan ngomong berakibat hati kita katanya jadi bengis. Di sini bilang jadi apa? Jadi keras, hatinya jadi membatu. Ya, entar dapat nasihat itu nggak berpengaruh, nggak nempan dapat nasihat. Ya, karena dia kalau ngomong sembarangan banget begitu. Ya, akibatnya gara-gara tukang berbicara yang jelek-jelek nggak terkontrol, akibatnya hati makin keras. Kalau hatinya udah keras, akhirnya dia jauh dari Allah. Jauh dari Allah, ogah sembahyang, ogah ibadah. Dia merasa mungkin benar terus, di tukang ngomong begitu. Ya, kalau bicara dia paling top. Ya, temennya berbicara mate, 2 mate, dia 1000 mate ngomong. Ada emang orang tukang ngomong begitu, dari kebiasaan dia ngomong. Ya. Cuman kan omongan itu walaupun mulai benar juga, entar lama-kelamaan yang jelek dah. Ngesruk begitu. Kadang-kadang begitu omongan. Ya. Omongan walaupun mulai baik, entar ngelantur, udah jelek aja. Setan kan dorong-dorong, bisikin. Begitu. Kemudian ditimpalin lagi, wadah bagus. Kata temennya emang bener. Dia kan begitu-begitu, iya emang gue pernah lihat. Ya udah terus aja dah. Rapi dah omongan. Sampai berduanya. Kadang-kadang bini ame suami jelek juga tuh para hadirin. Kata lakinya dia kan begitu, iya emang bang. Waduh samanya berdua dia. Iya, samanya berdua. Gurunya kan kalau kata bininya bang, udah bang cerita yang lain. Abangnya langsung oh iya, gue salah tuh. Kan cakep begitu. Atau bininya ngomong kali ngelantur, kata lakinya jangan ganti omongan yang lain, jelek gitu. Dosa begitu. Nah itu keren tuh, saling menasehatin. Jangan ditimpalin, udah. Paling asik itu, gurih para hadirin. Ngomongin keburukan orang lain tuh ada gurihnya. Ada gurihnya, karena memang setan kipasin aja udah. Ayo terus begitu. Bawaannya begitu, bawaannya gurih, terus terang aja itu ya. Kalau saya bilang gurih udah kayak makanan.
Bukan main ini. Ya, jadi banyak ngomong bukan zikir menyebabkan hati keras. Hati keras akhirnya menjauh kepada Allah. Ya, menyebabkan kerasnya hati, dan sejauh-jauhnya manusia dari Allah yang berhati keras yaitu beku. Kalau saya bilang bengis. Ya. At-Tirmizi, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Nomor 9, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Saya ulangin, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Rawahu Tirmizi. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dipelihara Allah dari kejahatan apa yang diantara kumis dan jenggotnya. Ini ngartiin terlalu bebas ini. Ya. Maksudnya kan lidah itu diapit oleh dua tulang. Tulang dagu bawah, tulang atas, yang tempat tumbuhnya gigi. Ya kan? Gigi kan tulang di tulang dagu ini, yang kalau kita ngomong ini yang bergerak kan, yang atas diem kan begitu. Kalau buaya lain, lihat buaya itu dia kalau mangap yang bergerak yang atas, yang bawah diem. Kalau manusia lain yang bergerak yang bawah, itu bedanya para hadirin. Ya. Jadi barang siapa yang menjaga sesuatu yang terletak di antara dua tulang dagu. Saya bilang dua tulang dagu dah. Tulang dagu bawah, tulang dagu atas. Begitu. Cuman di sini ngartiin bebas. Dari kejahatan apa yang di antara kumis dan jenggot. Bahasa Arabnya ini lahyaihi. Ya, man waqahu Allahu syarra, barang siapa yang Allah peliharakan kejahatan ma baina lahyaihi, antara dua tulang dagu. Diartiin antara kumis dan jenggotnya, ya udah terserah, nggak apa-apa lah. Yang penting paham maksudnya. Maksudnya lidah ini, barang siapa yang pandai menjaga lidah begitu. Ya. Dan yang diantara dua kakinya, dua pahanya, kemaluan. Ya, dia bisa jaga kemaluannya, nggak berzina misalnya. Pasti masuk surga. Wah keren udah. Pasti masuk surga. Bahkan masuk surganya langsung. Kalau masalah masuk surga, semua orang Islam masuk surga. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. Walaupun dia merampok, walaupun dia membunuh. Selama dia orang Islam, tidak menyekutukan Allah, akhirnya nanti masuk surga. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, semua orang. Nah ini yang jaga lidahnya, yang jaga kemaluannya, dibilang masuk surga. Oh masuk surga duluan. Masuk surga langsung. Enggak singgah di neraka. Kalau yang mungkin merampok, mencuri, membunuh, tapi dia orang Islam, bisa jadi mampir dulu, singgah dulu di neraka. Tapi entar setelah di neraka dicomot, diambil, masukin ke surga. Kalau orang kafir dipendam terus, nggak dicabut-cabut. Itu ringkesannya begitu, ringkesan kepahaman keyakinan ahli sunnah wal jamaah begitu. Ada keyakinan orang lain itu, kalau berbuat dosa kafir, neraka selama-lamanya. Wah itu parah itu. Itu bukan keyakinan kita itu. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah ngikutin Quran, ngikutin hadis ya tadi. Bila mana orang meninggal, dia beragama Islam, syaratnya tidak pernah atau mungkin pernah menyekutukan, tapi tidak keburu bertobat. Jadi waktu meninggal udah enggak menyekutukan Allah. Walaupun meninggalnya berbuat dosa, tetap aja dia ujung-ujungnya akhirnya masuk itu ya. Yang enak kan yang langsung, masih mau mampir, kecuali mampir di warung Padang kali, sediain makanan sampai semeja, itu baru asik itu ya, lauk semeja, tinggal copot sini aja, paling yang repot bayar. Iya kan begitu kan warung Padang dulu itu. Oh sekarang saya nggak pernah masuk lagi. Nggak berani sama pedes. Semua masakan Padang pedes ya. Enak juga, kita masuk duduk disediain semua, tinggal comot-comot aja.
paling terbayar repot. Baik saudara-saudara ya, pasti masuk surga, nggak pakai mampir lagi, langsung, lantaran dia istilahnya lidahnya bisa dijaga, kemaluannya bisa dijaga, apalagi yang lain dijagain lagi, sembahyang dilaksanakan, masih jaga lidah doang, sama jaga kemaluan, sembahyang kagak, puasa kagak, ya sama aja bohong kalau begitu. Itu dari mana ilmu? Ini pengertian ini tetap yang lain tuh perintah dikerjakan. Cuman gara-gara ini dijaga benar-benar, dia langsung masuk surga. Ya, bisa paling dulu begitu. Apa yang mau diperiksa? Ini orang cakep sekali. Lidahnya bisa dijaga, kemaluannya bisa dijaga. Enggak ada pemeriksaan. Ayo jalan, masuk ke surga. Kan enak kalau begitu. Itu yang diperiksa itu yang banyak macam-macam itu. Ya. Mungkin yang nggak bisa jaga lidahnya itu. Antara dagu, lidah, di antara dua kaki, kemaluan. Itu dibilangin, antara dagu yaitu lidah, dan antara dua kaki, dua paha, kemaluan, dijaga begitu ya. Begitulah saudara-saudara. Maka nih yang serem-serem Allah apit ini. Lidah serem pengaruhnya. Gara-gara lidah orang bisa berkelahi, gara-gara lidah orang bisa perang, gara-gara lidah orang bisa tawuran. Allah apit dengan dua tulang. Kemaluan juga nakal ini, ngacu, diapit dengan dua paha. Itu isyarat-isyarat itu katanya supaya jaga. Ya, dua macam ini paling berat katanya. Ya. Kemudian hadis nomor 10. Ya. Hadis nomor 10. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najatu qala amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika rawahu Tirmizi. Artinya Uqbah bin Amir radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, apakah jalan selamat? Dinanya ini sahabat, apa itu jalan selamat? Katanya. Nabi jawab Nabi SAW, tahanlah lidahmu. Lidah lagi udah, pengen selamat dunia akhirat, jaga lidah. Kalau salah lidah kamu hukum, begitu. Gara-gara salah ngomong, berat para hadirin. Jadi tajamnya pedang masih lebih tajam tuh lidah. Terpelesetnya lidah ini sulit sembuhnya dibandingkan terpelesetnya kaki. Kaki terpeleset paling seleo, paling tinggi patah lah. Ya, diobatin ya sembuh lah begitu. Tapi lidah kamu terpeleset, berbicara yang buruk, orang masih inget terus. Gak pernah hilang-hilang. Itu serem saudara-saudara ya. Itu lidah. Maka Nabi ditanya, wahai Nabi, jalan selamat apa sih ini yang selamat? Jawab Nabi SAW, tahan lidahmu dan tetaplah dalam rumahmu. Maksudnya ini kalau kamu bergaul, ngomong sini ngomong situ, berbuat ini berbuat itu yang jelek, lebih baik di rumah, begitu ya. Tapi kalau bisa bergaul, jaga lidah, jaga anggota, silakan bergaul. Tapi kalau bergaul jadi dosa melulu, lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Begitu agama. Ya, nggak ada gunanya tuh punya teman buat dosa melulu. Mendingan nggak punya teman. Mendingan di rumah nongkrong. Begitu. Kalau memang bisa jaga diri, jaga lidah, silakan bergaul. Mungkin jadi bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau nggak bisa jaga diri, malah nambahin dosa. Kalau keluar rumah, mendingan di rumah aja. Ini dia nih. Tahanlah lidahmu dan tetaplah dalam rumahmu. Kemudian dan tangisilah dosamu. Ingat dosamu itu. Kalau kebaikan jangan diingat, biar semangat bikin lagi. Kalau dosa ingat, dulu gue dosa, hari nggak jadi lagi deh. Begitu. Ingatlah dosa kamu, tangisilah dosa kamu. Supaya enggak berbuat lagi, tujuannya ke sana, nyesel, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Terakhir ya, 11. Ini satu panjang banget itu. Satu lagi saudara-saudara. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Idza asbaha ibnu Adam, idza asbaha ibnu Adam, idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Taqulu ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajajta wajajna. Rawahu Tirmizi. Artinya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi SAW, jika tiba waktu pagi, maka anggota badan manusia memperingatkan kepada lidah. Setiap pagi itu, setiap bangun tidur udah. Kalau tidur itu mulut diam aja. Paling tinggi di ngigo kali. Ngigo sih nggak ngapa-ngapa. Anggap kita ngigo maki-maki orang, lu jelek lu, lagi ngigo yang nggak ada dosa orang ngigo. Tapi kalau nggak ngigo ya nggak boleh ini. Nah ini kan pagi-pagi tuh anggota pada ngomel, pada bilangin, wahai lidah, kami ngikutin lu ya. Begitu. Semua anggota tuh pagi-pagi udah ngomel, bilangin, ngingetin, wahai lidah, kami ini tunduk sama kamu. Kami ini ngikut kamu, begitu. Kalau kamu salah, kamu nakal, kami pun ikut-ikut nakal. Ya, anggota ikut-ikutan semua, tangan, kaki, semuanya ada. Ya, gara-gara pimpinannya ini nggak nakal. Ini lidah pimpinan ini. Ya. Jadi dikatakan di sini, jika tiba waktu pagi, maka anggota badan manusia memperingatkan kepada lidah. Ya. Memperingatkan kepada lidah, berkata ini anggota, takutlah kepada Allah dalam memelihara keselamatan kami. Artinya, wahai lidah, takut dong kepada Allah supaya kami ini terpelihara. Jangan gara-gara kamu kami ikut nakal. Ya emang begitu mang, ketika mulut berbuat jahat atau ngomong kejelekan, terjadi apa? Kemarahan, timbulkan perkelahian. Tangan ikut-ikut berkelahi udah. Tangan semuanya, kaki, pikiran ikut berkelahi gara-gara tadi itu mulut. Ya. Maka tuh setiap pagi katanya ini anggota pada ngomel nih, nasehatin, hai lidah, kamu pemimpin, ya hati-hatilah begitu. Takut dong kepada Allah katanya. Ittaqillah itu, takutlah kepada Allah dalam memelihara keselamatan kami. Sebab kami tergantung kepadamu. Kata nih anggota yang lain, kami ini bergantung kepada engkau wahai lidah. Jika kau jujur, kami pun selamat dan lurus. Dan jika engkau bengkok, maka kami pun bengkok katanya. Bila mana kamu lurus, kami ikut lurus. Bila mana kamu bengkok, kami pun ikut bengkok. Itu memang nyata saudara-saudara. Yang tadi saya contohin, gara-gara lidah ngomong salah, terjadilah pertengkaran. Akhirnya perkelahian, tangan ikut berkelahi udah. Kaki nendang udah, tangan mukul, semua itu gara-gara lidah sih tadi. Ya, ngomong salah, yang diomongin marah, ya terjadilah ya, tawuran misalnya. Kadang-kadang kan gara-gara tawuran itu, gara-gara lidah jadi tawuran. Ada istilah sekarang gara-gara hoax, omongan bohong, hoax katanya, ribut satu kampung, akhirnya main bakar-bakaran. Gara-gara mulut itu. Mulut memang serem saudara-saudara. Sekarang diganti dengan HP. Mulut sih nggak ngomong tapi diusap-usap doang, ditulis begitu. Dikirim dah. Dibikin video kadang-kadang, dikirim. Maki-maki orang, jelek-jelekin orang. Aduh. Itu dosanya kan terus-terusan kalau nggak dihapus. Ya. Ini zaman sekarang nih main apa itu ya? Main kata-kataan melalui Facebook, melalui Twitter, begitu. Padahal itu dosa mulu itu. Tapi orang nggak ngerti, saya bingung. Ya, ramai itu di Twitter, apa mencaci maki. Ada yang bilang cebong lu, begitu. Cebong ngamuk, kampret lu. Nggak ada yang benar udah. Ada yang cebong, ada yang kampret. Ya nggak boleh dalam agama. Nggak boleh ngasih julukan yang jelek-jelek. Ya, seenggaknya orang kan kesel. Ya begitulah saudara-saudara zamannya ini. Maka kita harus hati-hati, pandai-pandailah jaga lidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diredhoinya.
kita dijaga lidah kita dan anggota-anggota kita. Amin ya rabbal alamin.